Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak. Hari ini sesuai dengan undangan yang mungkin Bapak Ibu dan anak sudah terima, bahwa hari ini kita akan melakukan agenda diskusi untuk mengidentifikasi aset kekuatan sumber daya yang sekolah miliki. Aset yang nanti akan kita tetapkan ini harapannya adalah untuk bisa membuat program ataupun kegiatan yang berdampak pada murid. Tentu sebelum kita mulai, saya patut kita bersyukur atas rahmat serta hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini untuk melakukan kegiatan ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Interaksi ekosistem yang di dalamnya ada aset biotik dan abiotik. Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga Bapak yang sudah mengizinkan saya untuk bicara. Sebelumnya kan sekolah kita ada yang namanya program BTHQ. Menurut saya BTHQ itu sudah bagus apabila kita juga tambahkan dengan pelajaran sejarah keislamannya. Jadi dari Senin kan kita upacara, Selasa, Rabu, Kamis kita melaksanakan BTHQ. Nah, menurut saya di satu hari tersebut ada pelajaran keislaman yang bisa kita ambil untuk menjadikan diri kita itu lebih punya pendirian tentang keislaman tersebut. Kayak semisal contohnya sejarah dari tafsir Al-Quran tersebut atau sejarah-sejarah Islam lainnya yang menunjang diri kita untuk lebih semangat belajar keislaman itu. Jadi tidak hanya bacaan tapi juga karakter keislaman yang ada di diri kita sendiri. Itu cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wali murid, terima kasih atas undangan kepada guru sendiri yang telah mengizinkan saya untuk hadir di tempat ini. Saya berterima kasih kepada guru pendidik, khususnya saya berterima kasih kepada guru-guru semua yang telah mendidik anak-anak didik kita menjadi anak baik. Jadi yang sebelum kita mengaji bisa mengaji, sholat duha bisa berjamaah, sholat zuhur berjamaah, dan akhlaknya alhamdulillah semakin baik. Terima kasih kepada guru Doni, terutama kepada guru agama yang telah membimbing anak didik kami. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Ivan waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pada hari pertama ini tadi Pak Ivan sempat menyampaikan bahwa tema kita pada hari ini adalah berbicara tentang aset manusia. Aset manusia di sekolah kita ada peserta didik atau murid, kemudian ada kepala sekolah, ada tenaga pendidik, guru, serta tenaga kependidikan, yakni tenaga administrasi sekolah dan warga sekolah yang lainnya. Kalau kita berbicara murid, mereka punya potensi yang luar biasa, tinggal kita mampu untuk memotivasi agar mereka bisa belajar dengan baik. Kemudian dari sisi guru-guru di SMA 1 ini juga potensinya luar biasa. Sebagian besar banyak yang S2 ya, lebih dari S1. Kemudian juga SMA 1 ini juga sudah memiliki guru penggerak sebanyak 4 orang. Potensi yang juga luar biasa. Kemudian kita juga punya aset kepala sekolah yang beliaunya welcome ya. Jadi kepala sekolah kita beliaunya welcome dengan masukan-masukan dari teman-teman guru yang lain atau mungkin masukan dari peserta didik. Beliaunya terbuka untuk menerima masukan yang kita sampaikan. Dengan demikian potensi-potensi itu ketika kita kolaborasikan dengan baik, maka insya Allah akan mampu menghasilkan
program-program yang sudah disusun oleh kita, oleh pihak sekolah akan bisa tercapai dengan baik. Tentu sekali lagi yang saya katakan perlu komunikasi dan kolaborasi yang baik antar aset manusia tersebut, di antara tadi guru, siswa, kepala sekolah, dan aset manusia warga SMAN 1 Sumeneb secara keseluruhan. Itu mungkin Pak Ivan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai perusahaan atau mesin, jadi masyarakat itu menginginkan lulusan kita adalah mereka yang bermanfaat buat masyarakat, baik dari sisi kemampuan mereka berkultur atau bermasyarakat dengan tampilan yang diterima oleh masyarakatnya. Jadi katakanlah akhlaknya baik, sopan, kemudian dia bisa berbakti kepada masyarakat, orang tua, itu yang diinginkan oleh sekolah sebagai pabrik, sebagai pabrikan atau sebagai mesin tadi. Nah, coba nanti bisa dibuatkan program apa yang sekiranya mengepus atau membuat lulusan sekolah SMA 1 Sumeneb ini benar-benar menjamin bahwa anaknya nanti adalah anak-anak yang jujur, anaknya yang beradab, anaknya yang bisa berkolaborasi bermasyarakat, bisa diterima. Artinya bahwa ketika anak ini lulusan SMA 1, masyarakat itu menilai, wah ini anak lulusan SMA 1, makanya itu kan tidak akan serta merta hasil seperti itu. Tentu ada program yang diprioritaskan di sekolah itu yang tadi sebetulnya berdampak langsung kepada murid, seperti itu. Saya pikir seperti itu usulan saya. Baik, terima kasih kepada Bapak dan calon guru penggerak yang sudah mengizinkan saya khususnya untuk menyampaikan aspirasi saya sebagai siswa di Semansa. Keresahan saya selama berada di Semansa ini, saya sering kali banyak laporan dari teman-teman saya bahwa di belakang itu kurang sekali pengamanan dari guru-guru tatib sendiri, karena masih banyak saya melihat khususnya di kamar mandi dekat kantin belakang itu siswa-siswa yang berani merokok di sana. Jadi menurut saya lebih ditingkatkan saja untuk pengamanan di sana, karena menurut saya di sana itu bebas ya. Tempatnya juga mojok. Jadi untuk siswa bebas di sana melakukan apa saja. Untuk saya sendiri juga sering menindak anak-anak, cuma karena pemikiran mereka sama-sama siswa, jadi mungkin tidak ada efek jerah ke mereka. Dan yang kedua, di depan masjid itu kan ada lapangan Bapak. Mungkin itu di sana bisa kita manfaatkan untuk lapangan sebesar voli, karena kita tidak punya lapangan voli. Saya juga menerima keluh kesah dari anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler voli itu, mereka sering sekali bermasalah tentang lapangan voli. Kadang mereka tidak memiliki anggaran untuk menyewa lapangan dan lapangannya bergantian dengan tim yang lain. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, guru, wali murid, tokoh pendidikan kita, Pak Jun dan anak-anak. Saya rasa untuk pertemuan hari pertama ini bisa kita akhiri dulu untuk sementara karena waktu kita yang juga terbatas. Mungkin Bapak Ibu harus ngajar lagi, Pak Herman, Pak Ipung mungkin harus ada pekerjaan lain, dan Leli, Rido barangkali bisa kembali ke kelas. Yang jelas usulan-usulan ini saya tampung gitu, saya akan olah kembali nantinya, dan tentu saja kita akan melanjutkan topik kita ini tentang modal atau aset sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan program yang berdampak kepada murid.
kita akan ketemu lagi besok. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, kepala sekolah, wali murid, dan anak-anakku. Pada hari ini kita ketemu lagi, berjumpa di hari kedua ini untuk melanjutkan proses diskusi yang kemarin sudah kita lakukan tentang pemetaan aset sebagai modal utama kita untuk mengembangkan program atau pendidikan yang berdampak kepada murid. Oleh karena itu maka saya akan mengingatkan kembali poin-poin kemarin yang sudah dikemukakan bahwa dari Pak Haji Junaidi sebagai tokoh masyarakat yang kami selalu ambil ya, saran dan ide-idenya menginginkan bahwa kita harus bisa memberikan kesan lulusan anak didik kita yang agamis, yang santun, yang ramah. Kemudian Bu Dewi juga telah mengusulkan bahwa adanya modal politik itu perlu kita manfaatkan dan kita maksimalkan. Begitu juga Bu Eko mengusulkan bahwa adanya modal jejaring alumni yang bisa kita gunakan untuk membuat kajian-kajian Islami. Terus kemudian kemarin juga Leli mengusulkan bahwa untuk membuat kaji tidak saja di kegiatan BTHQ yang sudah berlangsung itu tidak hanya sebatas baca tulis Qur'annya, tetapi juga yang lebih variatif dengan memasukkan unsur kesejarahan Islamnya. Jadi itu saya rasa bisa sangat nyambung sekali dan potensi modal yang kita miliki itu sangat memungkinkan untuk hal itu. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, anak-anak, untuk kita lanjutkan diskusi ini, kita kerucutkan seperti apa nantinya program yang akan kita lakukan. Demikian saya rasa. Terima kasih atas waktunya kepada saya. Di sini saya sebagai guru hanya ingin menyampaikan unek-unek gitu loh ya. Apa sih aset-aset yang harus kita eksplor di SMA 1 itu? Yang saya tahu itu ada 7 modalitas ya Pak ya. Ada modal manusia, ada modal fisik, ada modal lingkungan, kemudian ada modal politik, ada modal agama, dan ada modal tentang finansial. Di sini yang sekarang menjadi masalah di SMA 1 itu adalah modal finansial. Ya. Jadi menurut saya sebagai guru di sini dan modal politik Pak. Jadi yang perlu dimasukkan di sini bagaimana aset itu berkesinambungan antara modal politik dan finansial ini ada hubungannya. Di modal finansial ini kita kan memiliki BOS atau BPOPP atau apa dan sebagainya, partisipasi dari wali murid. Itu bagaimana supaya tidak terjadi miskomunikasi lagi, tidak menjadi masalah sampai ke mass media dan lain sebagainya. Di sini ada modal politik. Modal politik itu adalah kita rangkul komite dan wali murid bagaimana supaya bisa menjembatani masalah ini ya Pak ya yang terjadi di SMA 1. Jadi untuk politiknya, untuk modal politiknya bagaimana kalau komite itu benar-benar dibuat kita sudah bergerak kayaknya ya, sudah bergerak dengan komite itu, tapi cuma menurut saya masih belum gitu ya. Jadi belum gerakannya itu belum masif gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya di tahun ajaran baru saya minta bagian komite itu rencananya akan mengumpulkan wali murid itu benar-benar memaparkan semua anggaran-anggaran yang dibutuhkan yang tidak tercover di BOS atau di PIP itu ditampilkan kepada wali murid sehingga tidak ada prasangka buruk dari wali murid. Oh, SMA 1 sudah dapat BOS, sudah banyak ini. Nah, tetapi ketika kita tidak menyampaikan secara bijaksana,
apa program-program kita, apa anggaran-anggaran kita, maka otomatis akan menimbulkan miskomunikasi lagi. Jadi itu menurut saya modal politik dulu, dan bagaimana kita mengajak kepada masyarakat, wali murid itu untuk apa namanya, untuk sama-sama bekerja sama dalam membangun SMA Negeri 1 Sumeneb. Itu menurut saya aset yang perlu dilakukan terlebih dahulu, yang memang sekarang ini lagi perlu penanganan yang lebih daripada yang lain. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya pada hari kedua ini. Menyambung tentang topik yang kemarin, sejarah yang divariasikan dengan BTHQ. Nah, seperti pelajaran tentang sejarah Nabi yang mengajarkan tentang kesadaran, keikhlasan, dan juga lain-lain, saya rasa kita juga perlu guru dari luar seperti ikatan alumni seperti yang dikatakan Bu Eko tadi, Ustadz Taufik, yang memanfaatkan hubungan atau jaringan alumni. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan, saya akan menambahkan dari aset-aset yang kita miliki. Jadi kita punya aset sarana yang seperti masjid. Ini adalah satu-satunya sekolah yang memiliki masjid di Sumeneb. Jadi aset besar jika aset masjid itu hanya sebagai simbol atau sebuah bangunan yang tanpa isi, jadi perlu adanya pengisian. Jadi mari kita isi yang masjid yang sudah ada dengan kajian-kajian, dengan aktivitas-aktivitas Islami yang mungkin salah satunya bisa kita laksanakan, dan kita berdayakan program-program yang sudah berjalan, kita optimalkan program-program yang sudah kita rencanakan pada tahun-tahun sebelumnya, seperti misalnya salat duha. Mungkin kita makmurkan masjid kita dengan kajian-kajian, misalnya kajian kitab, mungkin baik pada murid juga pada guru-guru. Sepertinya juga perlu guru-guru kita juga perlu untuk mendapatkan ilmu tentang tambahan agama, misalnya tentang kajian tertentu. Kemudian dari tokoh masyarakat yang jelas, kita juga perlu menghadirkan beberapa tokoh masyarakat, alumni kita itu banyak tersebar di baik di Sumeneb maupun di luar daerah, yang ada yang sebagian sudah menjadi ulama yang termasyhur untuk bisa hadir juga memakmurkan masjid kita. Ya, seperti Kiai Taufik itu sepertinya adalah alumni. Nah, jadi kita rangkul alumni untuk bisa hadir juga dalam kegiatan program kita. Mungkin di dalam kajian rutin, insya Allah beliau akan dengan senang hati mengisi, karena memang beliau adalah seorang pengkaji Islam. Kemudian saya punya usulan yang cukup menggelitik, diantaranya kita punya banyak murid yang mungkin ya secara keilmuan sebenarnya sudah tahsin ya, mungkin bentar lagi kita akan meluluskan murid-murid yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Ini bisa kita drill untuk bisa menjadi imam yang baik ya, menjadi imam sholat. Jadi bisa nanti bisa kita kayak pengembangan pengabdian masyarakat, bisa mungkin akan ada yang masjid yang bisa kita jadikan tempat untuk melatih mereka menjadi imam masjid, imam sholat Jumat misalnya, imam sholat Jumat, karena bacaannya kan sudah tartil, sudah bagus, cuman mereka hanya dilatih, diberikan ruang aja untuk menjadi imam sholat kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh, di daerah sekitar Fabian sebagai pilot project kita, misalnya dengan menghadirkan murid-murid kita sebagai muadzin atau sebagai imam sholat. Setidaknya kalau di Gontor mungkin ya, kalau di Gontor itu lulus Gontor itu sudah mampu menjadi imam, menjadi kalau pada saat hari Jumat itu khotib ya. Jadi setidaknya kita juga di mata masyarakat kita
akan terlihat SMA 1 ini nilai jualnya udah bagus sekali. Nah, tidak hanya pintar, dalam menjadi imam juga sudah bagus, bacaannya bagus. Jadi bisa punya nilai jual tersendiri itu menurut saya. Jadi ada model alumni, kemudian model sarana yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan dan kemajuan sekolah kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada pertemuan hari kedua kali ini. Menyambung diskusi kita yang kemarin, saya mengusulkan bahwa gimana kalau guru-guru tatib itu melakukan pengawasan di belakang, karena siswa itu bebas melakukan apa saja termasuk hal negatif karena kurangnya pengawasan di belakang. Dan yang kedua juga menambahkan CCTV agar bisa dipantau kapan saja dan bisa melalui akses apa saja. Yang ketiga mungkin juga bisa melakukan pembinaan kepada siswa-siswa yang terlibat, juga tidak luput memberi hukuman yang bisa membuat efek jerah. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya ya Pak Ivan, kita juga bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Terutama kita bisa memanfaatkan seni gitu, kesenian di sini. Pak Ivan sebagai pakar seni di Semansa di sini, itu kita bisa mengembangkan sebuah program yang memang kita manfaatkan asetnya. Jadi program ini bisa mengembangkan kreativitas murid agar mereka bisa, mungkin tidak semua, karena memang murid ini kan punya bakat dan minat yang berbeda-beda di bidang seni. Ini bisa kita manfaatkan karena menurut saya memang Semansa ini unggul di bidang akademik, tapi kalau menurut saya di bidang non akademik ini tidak boleh kita tinggalkan. Jadi tetap harus kita gali terus agar potensi-potensi murid di bidang non akademik, terutama di bidang seni, di bidang olahraga itu patut kita kembangkan. Bahkan kita masih mendominasi tuh. Iya, jadi akademik tuh. di bidang non akademik kita Masih mendominasi. Iya, harusnya seperti itu Pak, karena memang sekolah kita ini kan sekolah terbaik insya Allah di Kabupaten Semenat, dan harapan kita dengan segala potensinya, dengan segala sumber daya yang kita manfaatkan secara efektif, efisien, itu sekolah kita lebih berkembang lagi. Jadi menurut saya banyak aset, banyak potensi yang perlu kita kembangkan dari Semansa ini Pak Ivan. Itu saja Pak Ivan, terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru, wali murid, tokoh, Pak Jun, dan anak-anak, saya rasa untuk pertemuan hari kedua ini kita bisa cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas saran-sarannya, gagasan-gagasannya. Insya Allah ini akan sangat berguna, dan saya akan mencoba merumuskannya kembali ke dalam program yang bisa berdampak kepada murid. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Perkenalkan, saya Ahmad Hamzah Syamsuri Basar, JGP Angkatan ke-7. Undangan ini seperti yang sudah disampaikan bahwa agendanya adalah diskusi, dan topik diskusi kita hari ini adalah tentang pemetaan aset sekolah kita, yang kita tahu bahwa sebenarnya sekolah kita itu memiliki aset yang cukup banyak, dan itu bisa menjadi kekuatan, potensi yang cukup besar untuk kita mengadakan program ataupun kegiatan yang dapat berdampak kepada murid. Namun sebelum diskusi ini saya mulai, puji syukur alhamdulillah kami sampaikan, haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan
hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diskusi hari ini. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan yang telah membawakan rahmat yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang penuh ilmu. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kepada Bu Eko sebagai perwakilan wali murid di sini, kemudian Bapak Zainul Fatah sebagai tokoh masyarakat atau tokoh pendidikan yang sering kami ambil pendapatnya untuk sekolah kami, dan juga terima kasih kepada Dene dan Rio sebagai perwakilan siswa dari MPK. Kepala sekolah Pak Leman sambil lalu menunggu, kemudian untuk teman-teman guru Pak Hairil, Bu Agustin dan Bu Hermin, terima kasih kami sampaikan. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, saya mungkin akan sedikit menyampaikan pengantar tentang aset yang dimaksud. Kalau yang saya pelajari di modul PGP ini, tepatnya di modul 3.2, bahwa sekolah sebagai aset itu diandaikan dengan sebuah interaksi antara lingkungan abiotik dan biotik, antara lingkungan yang hidup dan yang tidak hidup. Lingkungan biotik itu ada beberapa unsur, diantaranya unsur manusia, kemudian ada unsur manusia di dalamnya, unsur-unsur yang hidup, kemudian yang biotik itu adalah unsur-unsur yang tidak hidup, lingkungan alam kita, misalnya tanah, lahan yang kita miliki, termasuk juga kemampuan finansial sekolah ini. Nah, dari aset itu Bapak Ibu dan anak-anak, mungkin apa sih yang bisa kita petakan aset-aset itu untuk kemudian kita jadikan, kita himpun menjadi sebuah kekuatan untuk membuat sebuah kegiatan atau program yang tentunya berdampak pada murid. Kira-kira demikian pengantar dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Mari kita lanjutkan diskusi ini. Jadi siapapun nanti yang akan berpendapat, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati peserta diskusi tentang pemetaan aset sekolah, yang perlu diketahui peserta diskusi ini, yang namanya aset sekolah itu memang sangat dibutuhkan sekali, dan itu sebagai sarana untuk kegiatan apa saja, baik KBM maupun kegiatan-kegiatan kesiswaan lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang ada di lembaga kita ini. Sementara ini yang perlu juga disampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana kita menampung keinginan sekian banyak stakeholder yang ada di sekolah akan kebutuhan sarana prasarana sekolah untuk kegiatan teman-teman sekalian, baik itu guru maupun staf, dan juga tentu kebutuhan anak-anak di kelas. Karena itu saya berharap di dalam kegiatan diskusi ini kita ingin sekalian serap aspirasi, apalagi di sini ada anak-anak OSIS yang kita hadirkan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. Saya berharap sebagai pimpinan mendapatkan masukan-masukan itu dari teman-teman sekalian, sehingga minimal saya mampu memenuhi apa keinginan dari teman-teman
baik itu guru maupun anak-anak OSIS sekalian. Sedangkan kebutuhan sarana sekolah yang ada, saya yakin masih banyak kekurangan yang ada di sekolah ini. Saya juga berharap ada evaluasi dari teman-teman kaitannya juga dengan keberadaan aset yang sudah ada, mana yang sudah rusak, misalnya yang sudah aus yang nggak bisa dipakai, juga bisa kita angkat di sini untuk kita inventarisasi sebagai bahan untuk program berikutnya, sehingga kita secepatnya bisa ganti dan melengkapi apa yang sudah ada yang sebenarnya sudah tidak terpakai lagi. Saya kira itu beserta diskusi yang terhormat. Mohon sekali lagi selaku pimpinan saya sangat berterima kasih jika nanti hasilnya benar-benar bisa kita jadikan bahan untuk evaluasi, untuk kelengkapan dan melengkapi kekurangan aset yang ada di sekolah. Semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk program pemetaan aset ini kami selaku MPK atau Majelis Pemusyawaratan Kelas menawarkan serap aspirasi dan audiensi, di mana nantinya serap aspirasi ini kami akan menanyakan kepada siswa hal apa saja yang perlu diperbaiki dan perlu ditambah yang ada di sekolah kita tercinta. Dan nantinya dalam serap aspirasi ini juga akan membahas mengenai tata tertib sekolah, mengenai peraturan sekolah, mengenai segala sesuatu yang ada di sekolah. Jadinya nantinya kami sebagai siswa dapat menyuarakan apa saja yang kami butuhkan dan apa saja yang perlu diperbaiki dari sekolah kita tercinta. Dan dari serap aspirasi ini nantinya akan dibawa ke audiensi. Audiensi ini kita akan mengundang jajaran kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan ini juga nantinya kita akan menyampaikan hasil aspirasi yang sudah kami petakan. Misalkan di tata tertib itu sudah ada bahasannya masing-masing. Nantinya para dewan guru dan juga kepala sekolah beserta jajarannya bebas untuk menanggapi dari hasil serap aspirasi kami, yang mana nantinya hasil serap aspirasi itu akan kami sampaikan atau transparansikan kepada teman-teman, sehingga teman-teman dapat mengetahui bahwasanya di semasa ini kita diberikan hak untuk bersuara. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari saya lebih ke unsur dari Kak. Terima kasih. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak tokoh masyarakat, Ustadz Fatah ya, tentang bagaimana seandainya sekolah kita memiliki asrama. Saya pikir itu sebuah lompatan yang sangat bagus. Kalau misalnya sekolah kita punya asrama, bahkan sampai menghasilkan sebuah output yang memiliki kemampuan lebih, khususnya di bidang agama. Nah, untuk membangun sebuah asrama tentu tidak ada yang tidak mungkin, karena kita memiliki satu aset yang luar biasa, mengingat SMA Negeri 1 Sumeneb itu adalah sekolah tertua yang sudah menghasilkan ribuan alumni dari sekolah kita yang begitu banyak alumni-alumni yang sudah punya kemampuan lebih, kemudian jabatan-jabatan penting. Nah, itu barangkali bisa kita manfaatkan, bisa kita berdayakan bagaimana nanti kontribusi alumni terhadap sekolah itu dalam rangka membangun sebuah asrama. Jadi saya pikir tadi masukan dari Pak atau Ustadz Fatah itu luar biasa dan sangat memungkinkan sekali sekolah kita punya asrama ya, berkaca pada sekolah di kota sebelah yang menjadi rujukan masyarakat tidak hanya di kota tersebut tetapi juga di kota-kota lain di Madura ini. Jadi kita manfaatkan alumni, kemudian kita juga berkolaborasi, bersinergi bagus dengan menunjukkan prestasi yang tentunya akan dibaca oleh Kemendikbud, karena sekarang ini banyak sekali bantuan-bantuan yang banyak menyasar sekolah-sekolah khususnya yang memang prestasi sekolahnya bagus. Saya pikir itu sebuah masukan yang luar biasa.
Kemudian tadi anak-anak juga menyinggung bagaimana nanti dari MPK ataupun OSIS akan mencoba untuk menggalang aspirasi gitu ya. Itu juga sebuah strategi serap aspirasi yang memang harus dilakukan oleh anak-anak atau siswa-siswa di sekolah kita terkait entah itu kegiatan yang sudah dilaksanakan ataupun yang masih akan dilaksanakan. Karena bagaimanapun kalau hanya kita ingin menggagas kegiatan itu sangat mudah, ya kan? Tetapi bagaimana kita harus bisa mempertahankan kegiatan itu agar kualitasnya bisa minimal tetap sama atau bahkan meningkat. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu? Tentu harus menciptakan rasa kepemilikan siswa terhadap sekolah kita. Contoh kecil, bagaimana sih kepemilikan siswa terhadap kelasnya? Kalau dia merasa kelas itu sebagai rumah kedua, tentu dia akan membuat kelasnya sangat bagus. Nah, ini aset yang tidak boleh kita abaikan siswa itu, sehingga memang harus benar-benar diberdayakan. Jadi bagus sekali misalnya ide dari perwakilan MPK jika nanti diteruskan ke bawah ya sampai ke teman-temannya di kelas untuk bagaimana menjaring aspirasi dari mereka dan menyampaikan apa yang menjadi program-program sekolah, tidak hanya untuk menggagasnya atau melaksanakan, tetapi bagaimana mempertahankan program sekolah itu supaya tetap berkualitas bahkan lebih meningkat kualitasnya. Dengan apa? Dengan mempunyai rasa kepemilikan yang sangat tinggi terhadap sekolah kita. Contoh tadi di kelas ya, ciptakan kelas yang bersih. Jangan hanya ketika ada lomba saja kelas itu bersih, tetapi setelahnya biar lagi. Nah, itu akan muncul ketika rasa komitmen kepemilikan siswa terhadap sekolah tinggi. Nah, itu ya barangkali yang perlu kita sentuh dari aset-aset yang kita miliki, yang notabene sekolah kita itu adalah sekolah tertua ya di Kabupaten Sumeneb ini, yang potensi kemudian outputnya juga sudah banyak, alumninya banyak, asetnya juga sudah banyak. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, dengan harapan semuanya bisa bersinergi dalam satu visi yang sama, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan SMA Negeri 1 Sumeneb ini bisa berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili tokoh masyarakat berbicara tentang perkembangan, kemajuan dan aset sekolah. Saya tidak terlalu banyak-banyak tentang pengembangan ini, terutama aset yang ada di sekolah yang kami pantau dari luar, bahwa SMA 1 itu asetnya adalah adab, sopan santun dan tata krama. Karena saya dengar dari luar bahwa walaupun SMA 1 itu termasuk sekolah umum, bukan sekolah pesantren, tapi adabnya, sopan santunnya itu luar biasa. Ketika ada tamu datang, itu tolong aset ini dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan lagi sopan santun murid ketika ketemu dengan gurunya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pengembangan sekolah, kemajuannya itu kalau bisa, walaupun sekolah ini adalah sekolah umum, itu diadakan asrama ya, model-model semi pesantren lah. Kenapa? Kalau berkaca kepada SMA yang ada di Pamekasan, itu banyak orang-orang Sumeneb yang menyekolahkan anaknya ke Pamekasan. Karena di situ memang sekolahnya bagus, terus di sana itu ada asramanya. Nah, saran saya, karena di kita ini sudah punya masjid, itu kalau misalkan punya dana suatu saat, kan kita bolehlah bermimpi, itu dibangun asrama santri atau asrama murid
yang mana nanti bisa mungkin diisi dengan kajian-kajian memperdalam agama agar murid yang keluar dari sini punya pegangan, punya dasar yang sangat kuat, terutama ketika nanti dia kuliah, karena kuliah nanti itu berbagai macam pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, pemahaman yang sesat. Nah, itu perlu ditindaklanjuti. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mengambil dari sudut pandang siswa, teman-teman kita semuanya sebagai siswa di SMA Negeri 1 Sumeneb ini. Sebetulnya di SMA Negeri 1 Sumeneb ini memiliki aset-aset yang banyak dan juga lengkap sebetulnya. Tapi bagaimana kita sebagai warga sekolah untuk merawat dan juga melanjutkannya itu yang susah menurut kami sebagai siswa. Seperti yang kita lihat, seperti yang ada pada hari ini, di Semansa ini sebetulnya banyak aset yang sangat berfungsi bagi siswa, seperti ada ruang lab atau ada seperti masjid, ada musola. Tapi bagaimana kita merawat dan melestarikannya itu yang susah, seperti kesadaran siswa dan juga guru-guru juga yang memberi edukasi lebih kepada siswa agar siswa itu bangkit atau ingin membersihkan atau ingin melestarikan apa yang ada di Semansa ini. Aset di Semansa bukan hanya aset seperti bangunan atau seperti barang-barang, namun juga dari siswanya, seperti SDM-nya juga penting untuk kita lanjutkan atau untuk kita bimbing lagi supaya Semansa menjadi sekolah yang semakin maju dan semakin sukses. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Menurut saya SMA 1 sebagai sekolah besar yang ada di Sumeneb ini memiliki aset yang lumayan, seperti misalnya wali murid ya, sebagai aset manusia. Dan saya juga sebagai alumni dari SMA 1 dan juga menjadi wali murid di SMA 1 ini merasa butuh untuk mengembangkan agar sekolah ini tidak berjalan di tempat tetapi menjadi sekolah besar yang lebih maju dan menjadi sekolah yang membanggakan bagi masyarakat Sumeneb. Wali murid ini menurut saya perlu dilibatkan juga di dalam pelaksanaan program-program tertentu, misalnya dengan adanya forum orang tua. Jadi forum orang tua ini lebih dilibatkan karena pengalaman saya yang juga menjadi wali murid di sekolah di SD dan di TK, forum wali murid itu menjadi lebih hidup di sana dan diberikan ruang untuk sama-sama mengembangkan program dan kegiatan sekolah. Misalnya yang saat ini untuk anak saya yang TK, itu forum wali murid itu melaksanakan satu program yang kepanitiaannya itu adalah wali murid sendiri, yaitu program fun game. Yaitu sebelum anak saya itu lulus, mereka itu dibawa ke suatu tempat wisata dan diberikan fun game, dan panitianya itu dari wali murid. Jadi guru-guru dan wali kelasnya itu diistirahatkan. Jadi mereka itu biar istirahat dulu mengasuh anak-anaknya dan dilibatkan itu orang tua. Jadi orang tua yang melaksanakan program, dananya dari orang tua. Dan kelebihannya dari dana itu disumbangkan kepada sekolah. Jadi ke sekolah itu kita memberikan bingkisan, kepada guru-guru yang telah mengasuh anak-anak kita itu juga diberi bingkisan. Mungkin ini adalah satu kekuatan yang besar kalau wali murid di sekolah kita kemudian juga kita rangkul untuk bersama-sama di dalam satu forum, diberikan ruang untuk sama-sama mengembangkan sekolah kita ke depannya. Kalau di SD itu yang pernah kita lakukan adalah melaksanakan DJS ya, dengan mengundang Bapak Bupati, dan itu kepanitiaannya dari forum kelas dan komite. Jadi cukup besar dan event-event ini besar, tapi yang melaksanakan itu orang tua dengan melibatkan murid dan orang tua bersama-sama untuk melaksanakan dan mensukseskan acara tersebut. Mungkin bisa kita adopsi di sekolah kita. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ketika berbicara tentang pemetaan aset sudah bisa mungkin kita coba rumuskan bersama usul yang disampaikan tadi oleh murid melalui MPK
kemudian juga yang disampaikan oleh wali murid, di mana di sini ketika murid berharap tentang pengelolaan dan perawatan aset atau sarana dan prasarana sekolah, dan yang kedua di sini diminta untuk keterlibatan pihak wali murid. Nah, di sini mungkin sekolah bisa menjadi mediator atau memediasi dengan cara melibatkan wali murid juga menyampaikan tentang kondisi program-program sekolah pada konteks pemeliharaan, bahkan mungkin penyediaan sarana dan prasarana baru yang mungkin itu ketika ingin dipersiapkan terkendala dengan regulasi yang diberikan oleh pemerintah untuk pengelolaan dana BOS. Nah, di sini menjadi penting komunikasi antara pihak wali murid dengan sekolah, sehingga ada jalan tengah ketika ingin mengembangkan aset-aset abiotik yang ada di sekolah, ya, jadi unsur-unsur yang tadi istilahnya dianggap sebagai aset yang istilahnya bukan dari benda hidup. Mungkin di sini meliputi kondisi ruang kelas, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana baru. Nah, ini bisa menjadi ruang bagi sekolah untuk membuka diskusi dengan melibatkan wali murid, karena kita sadar bahwa program sekolah itu dapat berjalan dengan baik ketika semua unsur itu sudah memiliki niatan untuk mendukung program-program dari sekolah itu sendiri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, cukup menarik diskusinya. Saya rasa apa yang kita bicarakan hari ini itu kita akan bisa lanjutkan besok. Kita akan bawa diskusi ini ke hari berikutnya besok, dan hari ini menurut saya cukup baik dari diskusi pemetaan aset ini. Namun untuk hari ini kita rasa kita bisa sudahi, kita bisa akhiri dan akan disambung pada besok hari. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid, tokoh masyarakat, Pak Zainul Fatah dan anak-anakku. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tokoh masyarakat, Pak Zainul Fatah, Bapak Ibu Wali Murid dan anak-anakku sekalian. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan sesi diskusi di hari keempat ini tentang pemetaan aset sekolah sebagai modal kita untuk melakukan atau membuat sebuah program atau kegiatan yang berdampak pada murid. Hasil diskusi kita pada hari ketiga kemarin cukup menarik. Yang saya tangkap dan saya sempat catat bahwa dari OSIS, DEME dan Rio menyuarakan bahwa diperlukan sekolah kita untuk ada kegiatan serap aspirasi dari murid yang dapat memberikan masukan-masukan dan evaluasi terhadap program-program sekolah, dan suara-suara itu bisa didengarkan atau bisa di audiensi langsung nanti hasil dari adanya proses angket itu di audiensi langsung dengan pihak sekolah, dan mungkin juga barangkali dengan komite atau wali murid langsung. Kemudian kemarin juga diusulkan oleh Bu Hermin bahwa kita punya modal alumni yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan sebagai program yang mendukung atau memberikan masukan-masukan sebagai bahan evaluasi untuk memberikan keterlibatannya langsung terhadap program sekolah, termasuk juga dari Pak Ustadz
Fata kemarin juga menyuarakan bahwa perlu adanya pengadaan fasilitas asrama untuk menunjang program kita, sehingga asrama itu barangkali bisa nanti diadakan agenda diskusi kajian-kajian keagamaan, sehingga kesan moral dan kesan moral yang ditangkap oleh masyarakat terhadap siswa kita itu jauh lebih baik lagi. Kemudian juga Pak Hairil mengusulkan kemarin ya Pak ya, bahwa aset yang lain itu kita juga masih banyak lagi adanya ruang-ruang kelas, terus kemudian adanya masjid juga, lahan juga yang cukup luas yang bisa kita manfaatkan untuk program pengembangan kegiatan yang berdampak pada murid. Termasuk juga dari Ibu Wali Murid itu tentang kekuatan finansial kita itu bisa berasal dari wali murid yang cukup banyak yang bisa dilibatkan secara langsung baik di kepanitiaan maupun pelaksanaannya, sehingga kepanitiaan yang berupa persiapan, pelaksanaan maupun nanti juga pelibatan finansial dari wali murid yang cukup besar di Semansa. Saya rasa itu, dan mari kita lanjutkan diskusi hari keempat ini. Langsung saja tekniknya, siapapun dari Bapak, Ibu atau anak-anak yang mau menyambung diskusi ini saya persilahkan. Terima kasih. Baik, menyambung dari diskusi kemarin bahwasanya saya setuju dengan Ibu Wali Murid tadi, bahwasanya ketika audiensi mungkin bisa dilibatkan nantinya wali murid, komite sekolah, jajaran guru, jajaran pemimpin sekolah itu dapat dilibatkan, sehingga nantinya ini akan menjadi suatu audiensi yang terbuka. Jadi di sini bisa ditransparansikan semua dari awal hingga akhir, bagaimana program sekolah berjalan, bagaimana sarana dan prasarana sekolah itu dirawat dan lain sebagainya. Dan mengenai teknis dari angket aspirasi ini, kami akan membuat yang namanya Google Form, di mana nantinya siswa bebas menyuarakan apa saja kebutuhan mereka dan juga apa saja yang kira-kira harus ada di Semansa selaku sekolah kita bersama. Jadi menurut saya dengan adanya diskusi ini dapat membuka pemikiran saya bahwasanya kalau misalkan nantinya MPK mau mengadakan audiensi itu tidak hanya kepada pihak sekolah, melainkan kepada wali murid, komite, bahkan seluruh warga sekolah. Baik, melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Demi, bagaimana kita untuk melanjutkan atau melaksanakan yang disebut dengan serap aspirasi. Serap aspirasi memang program tahunan MPK di mana sebagai transparansi antara siswa ke sekolah, sekolah dan ke siswa, yaitu sebagai jembatan bagaimana menyampaikan supaya lebih diperhatikan atau lebih diintensifkan untuk lebih diutamakan seperti itu. Serap aspirasi ini juga berfungsi untuk memajukan Semansa. Atas kesempatan yang diberikan ya, pada pertemuan kali ini setidaknya kita sudah bisa mencatat beberapa poin-poin penting yang menjadi kekuatan sekolah atau yang disebut dengan aset sekolah, di mana diantaranya yang pertama adalah keterlibatan murid dalam menyusun program yang akan berdampak bagi murid ya. Dalam hal ini sudah disampaikan tadi bahwa harus ada penyusunan angket. Kemudian yang berikutnya seperti yang saya sampaikan bahwa ada teknis keterlibatan wali murid. Dalam hal ini sepertinya memang perlu dibentuk selain komite sekolah, itu mungkin dari masing-masing kelas itu ada semacam paguyuban wali murid, yang dimana di sini mungkin wali kelas bisa bertindak sebagai salah satu mediator yang kepanjangan tangan sekolah ketika ingin menyampaikan program-program sekolah dan mengkomunikasikan itu kepada wali murid. Dan saya juga sangat tertarik ya dengan bentuk pemanfaatan aset yang berupa potensi-potensi alumni dari SMA Negeri 1 Sumeneb yang sudah sukses, yang mungkin bisa dimintai bantuannya untuk ikut merumuskan ya, program-program sekolah ke depannya, yang tentu saja ini akan berdampak juga bagi kesuksesan adik-adik mereka yang ada di SMA Negeri 1 Sumeneb ini ke depannya seperti apa.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sebagai wali murid dari anak kami yang kebetulan kami percayakan kepada sekolah ini untuk mendidiknya. Menyambung dari usulan saya kemarin, kemudian ada respon positif dari pihak MBK dan guru, yaitu dengan akan mengadakan serap aspirasi juga untuk wali murid kepada seluruh warga sekolah dan termasuk guru. Dan kami sebagai wali murid itu menyampaikan menyambut dengan baik ya. Dan mungkin nanti kita akan mendukung serap aspirasi tersebut, dan insya Allah kami sebagai wali murid itu ingin anak-anak kami itu mendapat didikan yang terbaik ya di sekolah ini, dan ingin sekolah ini itu maju ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kami selaku wali murid akan terus mendukung apa kegiatan program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah ini ke depannya. Terima kasih. Diskusinya sangat menarik ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, baik itu dari orang tua murid, dari adik, ya semuanya bagus sekali. Cuma saya melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa dalam rangka menguatkan visi kita untuk menciptakan sebuah program sekolah yang bagus, terukur, dan didukung oleh semua stakeholder. Jadi memang idealnya kita harus bersinergi antara satu dengan yang lain. Dengan pemberdayaan aset sekolah, maka aset itu bisa dikelola dengan baik jika unsur-unsur yang ada di dalam sekolah itu bisa satu visi, satu komando, satu barisan yang kemudian bergerak bersama. Sehingga kita berharap, karena di sini banyak juga ada wakaf kurikulum, ada wakaf humas, ada wakaf kesiswaan, kemudian ada bagian bendahara. Nah itu juga harus bersinergi satu sama lain sehingga bisa menghasilkan sebuah program yang benar-benar solid, yang benar-benar bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan kontrol bersama. Nah itu penting menurut saya. Misalnya tadi dari orang tua yang harus dilibatkan secara maksimal, juga alumni, kemudian siswa. Nah ini sebenarnya juga humas memiliki peran yang sangat besar bagaimana bisa mengakomodir semua itu. Juga keterlibatan murid, tentu kesiswaan di sini ranahnya juga perlu kita maksimalkan perannya sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan dan semuanya saling kontrol bagaimana supaya program ini bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Saya selaku guru SMA 1, saya sangat setuju dengan saran yang tadi diungkapkan oleh Bu Hermin berkenaan dengan segala yang berhubungan dengan aset sekolah dari segala bidang. Tadi sudah diutarakan bagaimana kita sebagai personil sekolah dari kalangan apapun, baik dari masyarakat tadi sudah ada, perwakilan orang tua juga, termasuk kami sebagai guru, dan tidak juga bukan hanya kami sebagai guru, sebenarnya juga semua personil dan yang ada di sekolah termasuk pegawai, TU dan lain sebagainya. Kita memang harus bekerja sama dan harus semuanya tanpa kecuali mendukung semua program-program yang akan kita laksanakan dan menjadikan Semansa ini lebih baik lagi ke depannya. Dan kami juga berharap dengan adanya program-program yang sudah akan kita laksanakan ini, Semansa akan menjadi lebih baik lagi dan menjadikan Semansa ini nama yang sangat bagus di masyarakat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Baik, menarik sekali Bapak Ibu guru, tokoh masyarakat, Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku atas diskusinya, sumbang pemikirannya untuk
pemetaan aset sekolah yang dapat kita gunakan sebagai kegiatan atau program kerja yang dapat berdampak kepada murid. Terima kasih atas kehadirannya, luar biasa, dan semoga apa yang kita usulkan dan apa yang kita rancang hari ini dapat kita realisasikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam pemetaan sumbangan pemikiran pemetaan aset sekolah yang akan kita gunakan sebagai program berdampak kepada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.